Oke, selamat malam sejawat Dopa, salam sehat semua. Kembali lagi di live IG Dopa Indonesia. Pada hari ini kita akan membahas mengenai membangun kebiasaan healthpreneur sukses. Oke, jadi masih ingat ya healthpreneur itu apa? Healthpreneur adalah pengusaha di bidang kesehatan, gabungan dari kata health dan juga entrepreneur begitu. Nah, kembali lagi dengan saya Raffi Ardianto sebagai co-founder dari Dopa Indonesia. Nah, sebelum kita mulai seperti biasa, boleh dituliskan dulu berasal dari mana saja yang sudah hadir di live IG pada malam hari ini. Oke, sip. Terima kasih yang sudah hadir di live IG pada malam hari ini. Kali ini kita akan mulai terlebih dahulu menurut sejawat semua untuk kebiasaan-kebiasaan yang bisa membawa kesuksesan bagi healthpreneur itu kebiasaan yang seperti apa sih? Kebiasaan yang produktif kah? Atau kebiasaan yang on time? Atau kebiasaan yang bagaimana? Coba boleh ditulis di kolom komentar sambil kita menunggu sejawat lainnya yang mungkin belum bergabung. Oke, ya cukup beragam ya jawabannya. Oke. Jadi kalau menurut kita ya untuk kebiasaan yang baik itu kebiasaan yang produktif jelas dan juga kebiasaan yang continue. Continue itu maksudnya gimana? Jadi bukan hanya sekedar kebiasaan yang dilakukan karena terpaksa atau karena termotivasi sesaat, tapi juga kebiasaan-kebiasaan yang memang itu sudah menjadi bagian dari rutinitas kehidupan orang tersebut. Jadi kebiasaan yang produktif itu selain efisien, juga kebiasaan yang produktif itu bagus untuk dilakukan. Gimana kalau kita udah memaksakan diri untuk melakukan sesuatu dalam waktu 30 hari, maka otak kita secara setting itu sebagai aktivitas yang rutin atau sebagai aktivitas yang bagian dari pola hidup kita. Maka dari itu penting bagi sejawat kalau ingin memulai suatu kebiasaan yang baru itu dipaksakan untuk melakukan secara rutin selama 30 hari tersebut. Maka nanti secara natural otak kita akan men-setting bahwa kegiatan tersebut adalah bagian dari kehidupan kita, seperti itu. Nah, selanjutnya kita mulai untuk kebiasaan yang pertama, yaitu membangun personal branding. Nah, personal branding ini apa sih? Personal branding itu adalah sebuah langkah di mana kita membangun image atau brand bagi diri kita sendiri, baik itu melalui akun Instagram ataupun akun LinkedIn, dalam mengembangkan bisnis sejawat semua, seperti itu. Jadi kebiasaan yang pertama yaitu membangun personal branding. Sampai sini ada yang ditanyakan dulu untuk terkait personal branding? Oke, bila belum ada, kita lanjut ke kebiasaan yang kedua, yaitu melakukan promosi. Nah, promosi ini dilakukan untuk apa? Promosi yang dimaksud di sini adalah melakukan promosi terhadap bisnis-bisnis yang dibangun oleh sejawat. Ini kebiasaan healthpreneur yang juga bagus untuk ditiru. Nah, maksudnya gimana? Jadi, kalau sejawat sedang membangun bisnis, jangan malu-malu untuk mempromosikan bisnisnya sejawat tersebut, sehingga orang-orang di sekitar dan juga audiens sejawat itu cepat memahami dan juga cepat menotis adanya bisnis sejawat tersebut. Jadi jangan takut kalau sejawat itu mengiklankan, ntar takutnya diejek atau takutnya nanti ada kompetitor baru yang lebih gaspol, atau takutnya nanti kalau sejawat mengiklankan itu malah konotasinya lagi butuh uang dan lain sebagainya. Enggak. Jadi kalau emang niatnya dari awal untuk berwirausaha atau berbisnis, jadi total sekalian. Jadi melakukannya itu jangan setengah-setengah. Tujuannya untuk apa? Supaya bisnis sejawat itu juga bisa dikenal sama masyarakat itu dengan baik dan juga dengan image yang bagus gitu. Wah, ini emang bisnisnya serius dan beneran ini untuk ngegarap bisnisnya ini. Jadi melakukan promosi itu nggak ada salahnya, meskipun sebagai owner dan sebagai pemilik dari bisnis tersebut, bukan berarti segala bentuk promosi hanya dipasrahkan kepada bagian atau divisi marketing saja, tapi dari ownernya sendiri juga
perlu untuk melakukan marketingnya. Karena apa? Kembali yang pertama tadi, yaitu mengenai personal branding. Kalau orang udah ngelihat ownernya ini memiliki personal branding yang bagus, maka dia akan lebih percaya terhadap produk yang dimiliki dari bisnis si ownernya tersebut. Jadi nggak ragu lagi nih mau beli ke bisnis ini karena ownernya punya track record dan juga personal branding yang bagus, seperti itu. Ada pertanyaan dari Dr. Amyun. Boleh nggak ngiklan bagi seorang dokter karena ada tercantum di kode etik kedokteran? Baik, pertanyaan yang bagus, dan ini sebenarnya ada produk kita yang terkait ini, yaitu ada buku fisik terkait strategi marketing bagi tenaga sejawat semuanya yang ampuh dan aman tapi tetap tidak menyalahi kode etik. Bagus. Jadi untuk seorang dokter mempromosikan ini, kembali lagi kepada sejawat semua. Untuk kode etiknya itu memang ada yang mengatur mengenai ini, tapi diperhatikan juga bahwa selama sejawat semua melakukan promosinya itu tidak menyinggung pihak luar, selama sejawat melakukan promosinya tidak menjatuhkan pihak luar, dan selama sejawat itu tidak merugikan pihak lain seperti merugikan pasien ataupun merugikan rumah sakit pemerintah atau merugikan klinik-klinik yang sedang bekerja sama dengan pemerintah, itu masih aman-aman saja. Sehingga memang ada kode etik yang mengatur mengenai marketing atau pengiklanan tersebut, tapi bisa diambil celahnya apabila sejawat teliti dan tidak terlalu sensitif dalam membuat iklannya tersebut. Karena pengalaman pribadi juga di Dopa ini, jujur saja, meskipun Dopa ini produknya itu lebih ke arah produk materi, e-course, dan juga buku, pada saat kemarin mengiklankan menggunakan media FB Ads, baik itu iklannya dipasang di Facebook maupun di Instagram, akun Dopa itu beberapa kali kena banned. Nah, ini tandanya apa? Tandanya kalau emang iklan yang berbau kesehatan itu emang sangat sensitif seperti itu. Tapi tetap bisa diambil celahnya, yaitu selama tidak merugikan, tidak menyinggung, dan juga tidak menjatuhkan atau menjelek-jelekan pihak lain, maka itu masih akan aman saja dan tidak akan terkena masalah peraturan tersebut. Jadi kalau seorang dokter boleh mengiklan apa enggak? Boleh, tapi tetap diperhatikan unsur dari iklan tersebut jangan sampai merasa ada pihak lain yang dirugikan. Karena kalau ada saja yang merasa dirugikan, maka dari situ bisa digugat dan lain sebagainya. Jadi tetap berhati-hati, namun bukan berarti tidak bisa dan bukan berarti tidak laku bisnis apapun yang dibangun gitu. Dan untuk bisnis di kesehatan juga bukan hanya bisnis klinik, ada bisnis mengenai startup, ada bisnis mengenai catering sehat, ada bisnis mengenai toko alat kesehatan, mengenai apotek dan lain sebagainya, yang itu juga untuk pengiklanannya mungkin lebih longgar sedikit, tidak terlalu strict dibandingkan pengiklanan klinik dan lain sebagainya seperti itu. Tapi tetap bisa diambil celahnya untuk melakukan pengiklanan seperti itu, Dr. Amyun. Apakah ada yang ditanyakan lagi? Baik, kalau nggak ada kita lanjut. Tadi sudah ada 2 poin, yaitu yang pertama melakukan personal branding, yang kedua melakukan promosi. Nah, selanjutnya untuk untuk kebiasaan yang ketiga, yaitu konsisten. Seperti yang dibilang di awal tadi, untuk konsisten ini sangat penting bagi sejawat sebelum memulai bisnis. Nah, sorry sebentar. Baik. Konsistensi ini sangat penting untuk apa? Karena dengan konsistensi inilah yang akan membedakan sejawat dengan pengusaha-pengusaha dan pebisnis-pebisnis yang lainnya. Dari 100 pengusaha dalam 1 tahun itu mungkin hanya 10 pengusaha yang bertahan, baik itu bertahan karena bisnisnya maupun bertahan karena pengusahanya yang gigih untuk mempertahankan bisnisnya tersebut. Nah, dari 10 tersebut, dan dalam waktu dekat hanya akan bertahan mungkin 5, dan nanti seiring berjalannya waktu juga akan tersaring dan terfilter, hanya ujung-ujungnya hanya ada 1 orang yang berhasil di bidang bukan pengiklanan dan melakukan posting itu hanya saat mengiklankan atau hanya saat launching dari produknya tersebut, bukan setiap hari melakukan promosinya. Jadi seharusnya konsistensi itu tetap dipertahankan, dan tiap hari upload pun juga tidak harus tiap hari mengupload mengenai produk tersebut. Bisa mengenai konten-konten harian seperti polling maupun kuis maupun
tebak-tebak gambar dan lain sebagainya. Itu salah satu trik untuk meningkatkan engagement di Instagram tersebut. Kalau engagementnya meningkat, nanti akan meningkat juga peluang untuk masuk ke explore dan lain sebagainya di Instagram, sehingga Instagram pun juga akan membantu mempromosikan akun dari Sejawat semua. Seperti itu. Jadi salah satu audiens itu akan lebih mudah memahami dan menangkap, wah, pemateri yang waktu itu pernah ngasih 5 poin. Yang diingat itu karena tangan saya menunjukkan 5 jari seperti ini. Berbeda hanya saya bilang 1, 2, 3, 4, 5 seperti itu. Jadi hand gesture ini sangat membantu bagi sejawat dalam berbicara dan juga berkomunikasi dengan sejawat-sejawat yang lainnya, terutama pada saat sedang mengisi atau menjadi pembicara seperti itu. Nah, yang kedua yaitu arahkan tubuh atau posisi duduk dengan lawan bicara. Jadi posisikan saat sejawat itu sedang berkomunikasi itu selalu berhadapan dengan pembicara atau dengan orang yang sedang mengajak sejawat semua berbicara. Tujuannya untuk apa? Itu adalah salah satu cara untuk menghargai lawan bicara sejawat. Karena kalau sejawat duduknya dengan menghadap ke arah teman bicara sejawat tersebut, maka orang tersebut akan merasa di mirroring saat kita berbicara dengan orang lain. Misal orang lain sedang berbicara dengan kita menghadap agak nyerong dan juga tangannya seperti ini, maka sejawat bisa menirukan posisi tersebut dengan menyerong tapi juga mengarah ke pembicara tersebut, dan tangannya juga seperti ini. Tujuannya untuk apa? Tujuannya untuk menyamakan persepsi secara psikologis. Bagi sejawat yang baru belajar pun, jadi dengan sejawat mirroring atau matching posisi duduk maupun posisi berdiri dan lain sebagainya dengan orang yang sedang berbicara dengan sejawat, maka orang tersebut akan merasa bahwa sejawat itu orang yang satu frekuensi dengannya. Dengan begitu, maka pembicaraannya pun akan lebih mudah untuk terbuka dan lebih mudah untuk saling mengaitkan ide satu sama lain. Jadi pembicaraannya juga akan lebih mudah untuk membaur, dan juga akan lebih mudah tersampaikan makna dari setiap topik yang dibicarakan tersebut, karena satu sama lain merasa bahwa satu frekuensi atau setara seperti itu. Itu akibat dari matching atau mirroringnya seperti itu. Lalu untuk tips yang membangun kebiasaan yang keempat yaitu memberikan kontak mata saat berbicara. Seperti contohnya saat saya berbicara seperti ini, saya akan melihat ke kamera supaya sejawat audiens juga merasa bahwa saya melakukan kontak mata dengan sejawat. Namun juga kadang sekali saya melihat ke bagian kolom komentar ya, karena di sini ada beberapa yang komentar dan sambil tanya-tanya, jadi akan sambil saya pilih juga untuk saya jawab satu-satu. Karena ada beberapa yang tanya itu, kalau pertanyaannya sama mungkin akan saya jawab langsung di live seperti ini, seperti pertanyaan tadi dari Dr. Amyun. Namun kalau pertanyaannya ada beberapa yang berbeda dan jarang untuk ditanyakan, maka biasanya akan saya jawab secara personal lewat DM seperti itu. Nah, kembali ke topik yang keempat yaitu melakukan kontak mata saat berbicara. Tujuannya untuk apa? Sama seperti yang tadi, yang mengarahkan posisi tubuh saat berbicara, itu tujuan melakukan kontak mata yaitu untuk membuat lawan bicara kita itu merasa dihargai. Karena kalau kita berbicara, kita melihat kontak matanya, maka mereka akan merasa diperhatikan dan merasa bahwa kita tuh intens dan juga kita tuh hadir di dalam pembicaraan tersebut. Artinya kita akan membuat dia merasa nyaman dan juga merasa dihargai. Berbeda saat kita berbicara dengan orang, namun kita malah menunduk ke bawah. Itu menandakan kalau kita tidak tertarik dan membuat dia pun tidak nyaman untuk berbicara lebih panjang dan lebih lanjut dengan kita, seperti itu. Jadi diusahakan untuk selalu kontak mata saat berbicara dengan orang. Namun kontak matanya juga kontak mata yang senatural mungkin, bukan yang kontak mata seperti ngerasa curiga atau kontak mata yang meremehkan atau kontak mata yang mengintimidasi. Itu sangat tidak nyaman kalau untuk berbicara casual seperti itu. Selanjutnya poin yang kelima yaitu jangan lupa tersenyum. Nah, tersenyum di sini tujuannya untuk membuat suasananya itu cair sehingga pembicaraan juga lebih santai, tidak terlalu kaku, tidak seperti bicara dengan bos dan lain sebagainya. Tapi tersenyum di sini tujuannya untuk membuat vibes-nya positif. Karena biasanya dengan vibes-nya positif itu akan membuat pembicaraan itu lebih santai dan orang pun akan lebih terbuka untuk berbicara dengan kita, tidak takut dan juga tidak diintimidasi seperti itu. Berbeda kalau kita berbicara dengan orang tapi cemberut atau dengan yang sinis seperti itu
ngobrol itu di kemudian hari akan menjadi investor atau akan menjadi partner kita dalam berbisnis, seperti itu sejauh semua. Baik, sampai di sini ada yang ingin ditanyakan? Jadi kita sudah membahas mengenai yang pertama personal branding, yang kedua marketing, yang ketiga konsistensi. Selanjutnya untuk tips berbicara dengan orang yaitu menggunakan hand gesture, yang kedua yaitu menatap matanya, yang ketiga mengarahkan tubuh saat berbicara, yang keempat matching dan mirroring, dan yang terakhir jangan lupa tersenyum, seperti itu. Apakah ada yang ditanyakan lagi? Oh, boleh nih, ada pertanyaan nih. Ciri-ciri akan cenderung ramah terhadap orang lain, ramah juga terhadap baik kepada orang yang lebih sukses maupun kepada orang yang di bawahnya. Mereka biasanya juga akan ramah dan mau untuk berbagi atau sharing pengalaman dan juga pengetahuannya, seperti itu. Jadi kurang lebih itu sih biasanya kebiasaan atau kesamaan dari orang-orang yang sudah sukses di bidang kesehatan, pengusaha terutama, seperti itu biasanya ciri-cirinya. Karena mereka lebih dari keinginan mereka untuk sukses, mereka juga punya keinginan untuk sharing atau membantu sejawat lainnya, seperti itu. Kurang lebih seperti itu sejauh semua topik yang kita bahas pada malam hari ini. Sebelum ditutup, terakhir, apakah ada yang ditanyakan untuk pertanyaan terakhir? Baik, jika tidak ada, mengenai pertanyaan tadi mengenai strategi marketing, itu untuk materi lebih lengkapnya bisa dibaca di buku Dopa, yaitu yang seri kedua, yaitu strategi marketing ampuh dan aman bagi dokterpreneur. Itu bukunya akan membahas mengenai strategi-strategi apa saja yang bisa dan sudah terbukti ampuh dilakukan untuk mengembangkan bisnis di bidang kesehatan dan tidak menyalahi kode etik bagi sejawat semua, seperti itu. Jadi tidak perlu khawatir, bisa dibaca di buku tersebut. Baik, terima kasih Dr. Amyun juga. Sampai jumpa di live IG berikutnya, yaitu setiap hari Rabu dan Jumat jam 8 malam. Kita akan membahas topik-topik mengenai bisnis kesehatan. Sampai jumpa di live IG berikutnya. Salam sehat, sejawat Dopa.